Assalamualaikum, saya Vika Zumrotunisa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori kriminologi menurut mazhab positif Italian. Yang pertama, kita akan meninjau singkat mengenai kejahatan dan kriminologi. Kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang bernilai jahat. Maksudnya di sini adalah perbuatan yang membuat sakit hati seseorang atau yang menjadikan tolak ukur jahatnya adalah perasaan seseorang itu sendiri. Artinya, kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja, namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial. Kriminologi itu apa sih? Kriminologi berasal dari kata crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia. Jadi, kejahatan lebih luas dibandingkan dengan kriminologi itu sendiri. Mengenai hubungan antara kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, baru kita akan bahas mazhab positif Italian. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italian. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, criminal is born, not made. Pada tahun 1870, awal kriminologi diterima secara umum yaitu dengan adanya buku termasuknya dari Lombroso yang berjudul L'Uomo Delinquent, yang artinya manusia penjahat. Beliau merupakan pendiri dan tokoh aliran antropologi atau mazhab Italian ini, yang artinya tentang teori manusia penjahat karena kelahiran. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya. Dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Yang dapat diketahui dari ciri-ciri menurut Sutherland, beberapa pendapat Lombroso adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu. Yang dimaksud tipe tertentu tersebut dapat dikenal dengan beberapa tanda. Misalnya, yang pertama, kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Yang kedua, mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga, rahang yang menonjol ke depan. Yang keempat, lubang hidung yang terlalu besar. Yang kelima, rambutnya keriting. Yang kedua ini, keadaan psikis atau jiwanya. Keadaan psikis tersebut antara lain tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan, perasaan sakit kurang jika dipukul, gila hias, juga bersifat kejam, serta tak tahu agama dan tak berberi kemanusiaan. Yang ketiga, mengenai keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan di sini yang dimaksudkan adalah keadaan lingkungan yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Dengan demikian, seseorang tidak mampu untuk menghindari kejahatan atau untuk menghindari berbuat jahat. Yang keempat, mengenai jenis penjahat yang dapat dibedakan dari tanda fisiknya. Menurut pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Next, penggolongan aliran atau mazhab kriminologi menurut Barnes dan Teachers mengenai aliran positif Italian. Di dalam literatur tentang kriminologi, mazhab yang ditimbul di Italia memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan kriminologi. Akan tetapi, sebelum adanya mazhab Italia atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah antropologi kriminal, ini ada bagaimanakah pandangan manusia tentang kriminologi.
Dalam mencari sebab kejahatan, aliran ini kembali kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan yang dikehendaki. Aliran ini disebut juga dengan positivis yang dibahas dalam subbab tersendiri. Yang kedua, menurut Stefan Hurwitz mengenai aliran positif Italian adalah aliran ini bersifat ilmu pengetahuan tentang antropologi, ilmiah, dan biologi. Tokoh utama aliran ini adalah Cesare Lombroso dan Enrico Ferri. Dalam bahasa lain, aliran ini dikenal juga dengan positivis. Aliran positivis di dalam kriminologi, aliran ini telah mencoba menemukan objektivitas ilmiah untuk pengukuran dan perhitungan perilaku penjahat. Ketika metode ilmiah menjadi paradigma utama dalam penelitian untuk seluruh ilmu pengetahuan, filsafat klasik, aliran klasik telah digantikan dengan penelitian hukum ilmiah yang akan dilakukan oleh para pakar. Aliran positivis ini terbagi ke dalam beberapa pandangan atau pendekatan, yaitu pandangan biologi, pandangan psikologi, dan pandangan sosiologi. Tema ini diperkuat oleh aliran Italia sampai munculnya tulisan Cesare Lombroso, yaitu Le Uomo Delinquent, manusia penjahat, di mana karakteristik fisik dikenali dengan degenerasi yang menunjukkan bahwa penjahat itu adalah orang yang berjari keturunan atavistik dengan format evolusioner awal. Hipotesis Lombroso adalah bahwa penjahat tersebut dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi, permasalahan ini terletak pada kecenderungan pelaku kejahatan secara individu yang secara biologis dapat dibedakan dari warga negara yang taat kepada hukum. Contoh kasus pada teori ini adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan 14 anak remaja di Rejang Lebong, Bengkulu terhadap korban yang berinisial YY yang juga masih belia, yang diperkosa secara bergantian dengan tubuhnya yang dianiaya sampai meninggal lalu dibuang ke jurang. Pemerintah merespon dengan emosional dan mengancam akan menerbitkan perpu untuk mengkebiri pelaku kejahatan seksual pada anak. Di teori ini, di dalam kriminologi yang dipelajari adalah memahami sebab timbulnya kejahatan serta langkah-langkah dalam mengatasi kejahatan. Dalam menentukan penyebab kejahatan, ada aliran yang saat ini masih mendominasi pemikiran pada kriminologi, yang salah satunya yaitu aliran biologi. Penyebab timbulnya kejahatan bahwa faktor keturunan, genetika, dan fisiologi seseorang. Faktor biologi ini bisa saja karena faktor hormon seksual yang berlebih, seseorang yang temperamen, IQ yang rendah bawaan dari lahir, dan faktor keturunan sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Lombroso dengan teori criminal is born not made tersebut, serta teori ini dipengaruhi teori evolusi dari Darwin. Dijelaskan oleh teman saya yaitu Arin. Yang terjadi di Bengkulu kembali menegaskan bahwa usia anak sangat rentan pada tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Apakah yang dialami oleh Yuyun ini menjadi ancaman bagi anak-anak lainnya dan berharap kasus ini tidak terulang lagi. Dan sudah tersambung melalui telepon psikolog forensik Cassandra Putranto. Selamat pagi Mbak Cassandra. Mbak, kasus kekerasan seksual ini kembali terjadi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang berperilaku kejam seperti ini? Sebenarnya kemungkinan itu banyak sekali ya. Jelas bahwa setiap individu ini punya kualitas psikologi yang khas, lalu kemudian menjadi alasan mengapa mereka terpikir atau punya ide untuk melakukan, lalu kemudian terlibat, lalu berpartisipasi. Nah, yang jelas kemudian ketika berkumpul beramai-ramai itu kemudian muncullah ada perilaku massal, jadi perilaku individu bergabung menjadi perilaku kelompok. Nah, seringkali kalau sudah ada kondisi perilaku kelompok ini, orang-orang yang punya kualitas individu itu jadi terbawa ke dalam perilaku kelompoknya. Belum lagi apabila ternyata dipengaruhi oleh zat-zat tambahan ya, jadi misalnya memang mereka mungkin dalam kondisi berada di bawah
pengaruh tertentu misalnya. Di sisi lain adalah bahwa hukum yang mengadili atau yang digunakan yang seringkali tumpul terhadap orang-orang seperti ini sehingga kejadian ini terjadi terus-menerus dan berulang kali. Oke, baik Mbak Cassandra. Ini 14 pelaku pemerkosaan ini mengaku sebagai kakak kelas korban. Dan dari kekerasan seksual yang sudah sering terjadi, sebagian besar dilakukan oleh yang sudah mengenal korban dengan baik. Mengapa bisa terjadi seperti ini Mbak Cassandra? Ya memang kalau di Indonesia 90% itu pelaku memang dikenal korban atau punya hubungan, apakah itu hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan, dan lain sebagainya. Nah, selama ini hasil penelitian itu membuktikan seperti itu. Nah, bahwa orang yang melakukan itu adalah orang asing itu justru hanya 10%. Karena dari sisi kemudahannya bahwa korban itu adalah orang yang ditemui setiap hari, dan kemudian memang ada ketidaksetaraan kekuatan bahwa orang-orang yang menjadi korban itu adalah memang orang-orang yang lemah, sementara para pelaku ini adalah orang-orang yang punya power lebih besar, apakah itu diperkuat oleh budaya, ekonomi, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka itu punya kekuatan yang akhirnya disalahgunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap korban yang memang berada dalam kondisi power atau kekuatan yang lebih rendah. Baik, Mbak Cassandra. Pelakunya sendiri ada 14 orang. Artinya apakah dari seluruh pelaku ini memiliki niat yang sama atau biasanya ada otaknya atau pemimpinnya dari kelompok ini? Untuk bisa melakukan itu, seorang psikolog forensik harus melakukan pemeriksaan yang mendetil terhadap setiap pelaku. Karena setiap orang pasti punya motif yang berbeda, terlibat di dalam sebuah kekerasan itu dengan cara yang berbeda. Penting sekali untuk kondisi ini, seorang psikolog forensik itu pemeriksaan terlebih dahulu sebelum bisa memberikan jawaban, sebelum memberikan analisa, ya. Karena kami dibatasi oleh kode etik, kami tidak bisa memberikan ulasan bila belum memeriksa secara langsung dan belum mendapatkan izin untuk menyampaikan hasil tersebut secara umum kepada publik. Oke, baik Mbak Cassandra. Seluruh dari pemerkosa ini terkena ancaman hukuman 15 tahun. Apakah ini cukup untuk memberikan efek jera atau justru sepertinya harus diberikan hukuman yang lebih berat lagi Mbak Cassandra? Pada saat beberapa waktu yang lalu itu pernah ada wacana bahwa ketika dilakukan lebih dari satu kali, atau dilakukan dengan beramai-ramai, itu ada wacana untuk menambah jumlah. Tetapi sampai sekarang wacana tersebut belum direalisasi, ya. Jadi bahwa pelaku itu ketika dia melakukannya dengan tunggal atau dia melakukannya beberapa kali atau dia lebih dari satu orang, itu diharapkan para pejuang anti kekerasan seksual itu mengharapkan bahwa hukuman itu bisa menjadi bertambah atau dimultiplikasi. Nah, tetapi kembali lagi kondisi ini belum bisa direalisasi. Saya berharap bahwa dengan adanya banyak kasus-kasus yang terjadi ini, wacana ini bisa segera direalisasi karena kita harus bisa melakukan pencegahan, lalu juga tindakan-tindakan ini bisa menimbulkan efek jera. Tapi di samping itu, yang paling penting adalah kita juga harus bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan cara melakukan pendidikan moral yang lebih baik kepada anak. Jadi ada masalah prevensi atau pencegahan, bagaimana kita membuat anak-anak Indonesia terhindar dari potensi resiko untuk menjadi pelaku. Nah, di dalam hal ini ada banyak hal yang sebenarnya harus dilibatkan, tetapi terlalu lama diabaikan. Jadi misalnya proses kelahiran, tumbuh kembang, nutrisi, psikologis, bagaimana stimulasi orang tua pada anak, bahwa nilai-nilai untuk melakukan kekerasan, mengambil hak yang bukan milik orang lain, melukai orang lain adalah hal-hal yang seharusnya dihindarkan. Nah, kenyataannya sekarang ini adalah hal-hal yang belum terjangkau, belum terjamah, sehingga anak-anak ini tumbuh dalam kondisi yang tidak terkendali, ya. Dalam hal ini mereka punya nilai-nilai yang bisa melanggar nilai-nilai normatif dan bahkan melakukan kekerasan. Karena di sekolah sekalipun yang sering kali dilakukan adalah pendidikan dari sisi kognitif saja, tetapi tidak dari sisi afektif, sehingga sangat minim nilai-nilai moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, terutama anak-anak di bawah umur. Baik, Mbak Cassandra, terakhir
Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh perempuan di Indonesia terutama agar kasus serupa ini tidak terulang? Yang paling utama bahwa setiap anak perempuan itu harus bisa belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka harus bisa mengenali situasi dan kondisi yang membuat mereka berada pada situasi yang berbahaya atau memiliki resiko. Nah, ketika punya potensi resiko, dia harus juga punya sarana untuk melaporkan secara cepat ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ini mungkin kita juga pernah dengar KPAI membuat semacam laporan situs aplikasi web handphone yang bisa langsung melaporkan apabila terjadi laporan kekerasan atau mungkin indikasi. Nah, kita harus bisa membuat sebuah sistem perlindungan dan keamanan bagi anak ya. Ketika anak ini tumbuh besar, keluar dari rumah, pergi ke sekolah, dia harus tahu situasi-situasi yang mengandung risiko buatnya. Dan tentu saja orang tua harus bisa menciptakan sistem pengamanan dan keamanan tersebut, karena ketika hukum tidak cukup untuk menjerat pelaku-pelaku ini, lalu kemudian ternyata pelaku-pelaku ini tidak punya nilai-nilai pekerti atau prestasi yang bisa membuat mereka menyadari bahwa perilaku melakukan kekerasan itu adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Lalu kemudian ternyata ada efek-efek dari stimulasi fisik ya, berupa hormon-hormon atau makanan-makanan yang mengandung hormonal yang membuat orang jadi terjebak untuk melakukan kekerasan. Lalu kemudian stimulasi psikologis berupa pornografi yang juga masih syarat banyak di Mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab ini disebut sebagai mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi di lingkungan masyarakat. Mazhab ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini pun juga ada semboyannya, yaitu yang artinya dunia ini lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga pada seorang penjahat, bukan dari dia sendiri tetapi dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi masyarakat. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana dia hidup. Misalnya di rumah susun di mana orang-orang tinggal berdempet-dempetan. Pasti di situ terdapat kemiskinan, pendidikan yang buruk, dan kesehatan yang kurang memadai, sehingga anak-anak terlantar dan bergelandangan di jalan-jalan yang tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lingkungan alam, yang tokohnya yaitu Montesquieu. Yang kedua, lingkungan sosial, yang tokohnya adalah Tarde, Edwin, dan Debets. Yang ketiga, lingkungan ekonomi, tokohnya yaitu Turati, Colagny, dan Bonger. Misalnya, tokoh bernama Lasagna menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukanlah gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial seperti gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan itu penting dalam kehidupan sosial yang dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, bahwa keadaan ekonomilah yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Pada yang lain, seperti yang disampaikan oleh Colagny bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Dia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan
diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan yang bersifat spiritualis, pelopornya adalah M. Davids. Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri pada Tuhan, serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral, merupakan dasar yang hitam, sehingga kejahatan akan mudah berkembang dengan subur. Dan ternyata ajaran Davids ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Misalnya, Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang yang tidak mau masuk gereja memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Tetapi ajaran Davids ini mendapat kritikan, termasuk dari Ferry yang menyatakan bahwa kejahatan orang-orang yang tidak mau masuk gereja itu memang semakin bertambah, tapi belum dikatakan besar. Menurut Ferry yang telah melakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Lalu Ferry juga mengatakan bahwa ada pendeta dari penjara Inggris yang menyatakan bahwa di antara 28.000 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama anomi, ketiadaan norma atau strain, ketegangan. Yang kedua adalah cultural deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga yaitu social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya pusatnya memperhatikan pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang-orang melakukan aktivitas kriminal. Berikut adalah contoh-contoh kasus dari permasalahan yang saya sampaikan. Di tengah gencarnya modernisasi kota Jakarta, ternyata masih banyak warga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak. Salah satunya tepat saya berdiri saat ini, kawasan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Padahal lokasi ini cukup dekat dari Istana Republik Indonesia yang berjarak hanya 5,6 km. Menurut Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, ada sekitar 214 kepala keluarga di 4 RW terpaksa buang air besar tanpa sepi tank, sehingga kotoran langsung mengalir ke kali sekretaris. Hal ini membuat lingkungan sekitar menjadi jorok dan rentan muncul penyakit. Dan selain itu, terdapat contoh kasus di mana seorang lansia yang sudah tinggal di kolong jembatan selama 15 tahun. Ibu kota adalah magnet ekonomi bagi warga daerah lain. Mereka yang tergiur rela mempertaruhkan nasib di Jakarta. Ketika akhirnya terlanjur miskin, mereka tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak dan harus tinggal di bawah jembatan. Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Silvano Hajid. Di bawah jalan raya sekaligus jembatan ini terdapat sedikit celah bagi mereka yang tidak memiliki rumah untuk hidup dan tinggal setiap harinya. Dan di bawah sini setidaknya ada sekitar 20 orang, jumlahnya bisa lebih atau kurang. Mereka tidak memiliki rumah dan tidak ada opsi sama sekali untuk tinggal di tempat yang lebih layak. Saya menemui Novi Yustiani, seorang perempuan berusia 60 tahun. Ia tinggal bersama lusinan kucing dan beberapa ekor anjing telantar selama 15 tahun di kolong jembatan ini. Untuk memenuhi kebutuhan lusinan perut, ia memulung. Biaya kontrakan rumah yang tak terjangkau memaksanya tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan kenapa masih betah sampai sekarang? Kenapa nggak pindah ke kontrakan atau mungkin tempat atau atap yang lebih layak untuk ibu dan hewan-hewan ini? Habis nggak menyukupi sih Kak. Kalau kita untuk pindah kan mesti biaya lagi kontrak, kita mesti untuk biaya buat kontrakan, belum kita buat makan hewannya, belum kitanya. Ya gimana kita nanti sama pemerintahnya mau diusir, mau diapain, ya kita pertahankan kalau bisa sampai kita selesai, nanti anak juga kita pulang. Nggak mungkin kita seterusnya di sini kan, masa mau di sini terus kan nggak mungkin Kak. Dalam kasus ini, pemerintah akhirnya memberikan solusi yaitu strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia bahwa setiap dekade, strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan,
pengembangan kesehatan dan pendidikan, dan yang terakhir yaitu perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Berikut adalah program-program penanggulangan kemiskinan saat ini. Yang pertama ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM. Yang kedua yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga yaitu Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin atau RASKIN. Yang keempat yaitu Bantuan Siswa Miskin atau BSM. Yang kelima ada program Askeskin atau Jamkesmas. Yang kelima ada program Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Dan yang terakhir ada program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Berikut adalah contoh kasus di mana sebuah kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi. Seorang pria pengangguran di Kota Probolinggo, Jawa Timur nekat mencuri gawai. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah korban melakukan perlawanan. Kini pelaku ditahan di kantor kepolisian setempat. Muhammad Abdullah, warga desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang harus berurusan dengan pihak berwajib. Ia ditangkap setelah mencuri gawai milik Eko Prayogo Arisandi, warga Jalan Bayu Sari 7, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Mayangan, pada Rabu siang. Modusnya pelaku berpura-pura meminjam HP kepada korban yang saat itu duduk di halte kota dengan alasan untuk menelpon istrinya. Begitu HP berpindah tangan, pelaku langsung kabur. Namun aksi pelaku gagal setelah korban mengejar dan berhasil menangkapnya dengan dibantu warga yang lain. Meski sempat dikeroyok warga, nyawa pelaku selamat setelah polisi yang datang ke lokasi mengamankannya ke kantor polisi. Pelaku mengaku nekat mencuri karena sudah tidak memiliki pekerjaan selama pandemi. Sebelum menganggur, ia merupakan karyawan di sebuah pabrik. Dapat dianalisis bahwa kasus kejahatan pencurian di masa pandemi bukan termasuk keadaan yang darurat. Karena syarat dikatakan keadaan darurat adalah benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka, dan tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat. Pemerintah pun telah memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Jadi, kondisi itu bukan termasuk darurat atau dibolehkan mencuri. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap menjaga jarak. Peningkatan jumlah kejahatan ini adalah dampak dari banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK selama PSBB. Situasi ini menyebabkan banyak perubahan kehidupan. Orang-orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Mencuri adalah suatu perilaku tercela yang dilarang oleh hukum, walaupun mencuri dalam keadaan darurat diberikan pengampuhan. Darurat yang mesti dipahami yaitu jika kita tidak melakukan tindakan tersebut, maka kita akan mati atau tidak ada pilihan lain selain mencuri. Mencuri di masa pandemi bukan suatu hal yang darurat yang memungkinkan untuk bisa mencuri. Dan berikut adalah contoh kasus dari masa lingkungan yang berfokus pada spiritualisme. Timbul banyak pertanyaan, apakah seorang ateis adalah orang yang tidak bermoral atau orang yang cenderung melakukan kejahatan? Untuk menjawab ini, akan memakai contoh dari kehidupan nyata. Contoh itu adalah Singapura. Singapura berutang banyak kepada Lee Kuan Yew atas kemajuan sistem hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan. Tanpa ketegasan dan visi dari Lee Kuan Yew, mustahil Singapura akan menjadi seperti sekarang. Berkatnya, Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berstatus negara dunia pertama sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Dan seorang Lee Kuan Yew sudah lama dikenal sebagai seorang ateis atau cuek terhadap agama. Statistik kemajuan Singapura tidak bisa dibantah, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Singapura adalah nomor 1 dalam hal input kreativitas dan nomor 6 dalam hal output. Ini merupakan studi banding indeks produktivitas kreatif dari 22 negara di Asia plus Amerika Serikat dan Finlandia pada tahun 2017. Menurut Indeks Inovasi Global tahun 2019, Singapura ada di peringkat 8 dunia.
Selain itu, tidak ada negara di Asia Tenggara yang berada di peringkat 30 besar selain Singapura. Kalaupun seorang ateis memang tidak bermoral, lalu bagaimana seorang ateis yang bernama Lee Kuan Yew? Ternyata dia lebih mampu menciptakan sistem yang lebih bersih dari praktik korupsi di Singapura daripada negara-negara tetangganya. Jadi, apakah seorang ateis berarti orang yang tidak bermoral? Jawabannya adalah tidak. Ateis itu bukan tidak bermoral, melainkan tidak mengakui adanya Tuhan. September 1923, pendiri Singapura Lee Kuan Yew lahir. Di tangan Lee Kuan Yew, Singapura berhasil bertransformasi dari negara miskin tanpa sumber daya menjadi salah satu pusat keuangan dunia dan negara paling sejahtera di Asia Tenggara hanya dalam kurun waktu 50 tahun. Terlahir dari keluarga kaya keturunan Cina, Lee Kuan Yew mendapat pendidikan yang cukup hingga akhirnya mempelajari ilmu hukum di Fitzwilliam College Universitas Cambridge, Inggris. Lee Kuan Yew kembali ke Singapura saat negara itu masih dijajah Inggris dan menjadi pangkalan angkatan laut utama Inggris di Timur Jauh. Pada awal 1950-an, wacana reformasi dan kemerdekaan mulai muncul dari kaum terdidik Singapura, termasuk Lee Kuan Yew. Ia kemudian membentuk Partai Aksi Rakyat atau PIP pada 1954. Partai Kuan Yew memenangi pemilihan pada Juni 1959 dengan kampanye anti-kolonialisme, anti-komunisme dan menjanjikan reformasi sosial. Ia lalu disumpah menjadi Perdana Menteri Singapura pada 5 Juni 1959 di usianya yang baru 36 tahun. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Singapura pertama yang terpilih secara independen. Singapura kemudian bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963, namun Lee Kuan Yew akhirnya berjuang agar Singapura memisahkan diri lantaran adanya huru-hara etnis di Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew berhasil membawa Singapura memperoleh kemerdekaannya. Namun ia dihadapkan pada tantangan baru, yaitu masalah sosial ekonomi. Seperti pengangguran, kurangnya pendidikan, kurangnya perumahan yang layak, serta kekurangan sumber daya alam dan tanah. Atas saran ekonom Belanda utusan PBB yang ditugaskan membantu ekonomi Singapura, Lee pun memulai industrialisasi Singapura dan membuka keran investasi asing. Saat industri mulai bergerak, ia memberi insentif bagi pengusaha lokal di berbagai sektor. Lee Kuan Yew juga sukses membujuk produsen Hong Kong dan Taiwan memindahkan industri mainan, tekstil, dan garmennya ke Singapura. Lee Kuan Yew juga memanfaatkan properti yang ditinggalkan Inggris, seperti dok perkapalan di Sembawang, yang kemudian disewakan ke Amerika Serikat. Bandara Internasional Changi juga dibuat dari bekas pangkalan udara Inggris. Tangsi militer Inggris di Pasir Panjang pun disulap menjadi Universitas Nasional Singapura. Setelah memimpin Singapura selama 31 tahun, Lee Kuan Yew akhirnya mundur pada 28 November 1990. Kursi Perdana Menteri selanjutnya diisi oleh Goh Chok Tong. Tak lagi menjadi Perdana Menteri bukan berarti Kuan Yew mundur dari dunia politik. Ia masih menjabat sebagai menteri senior di era Goh Chok Tong. Lee Kuan Yew meninggal dunia pada 23 Maret 2015 di usia 91 tahun. Warisan Lee adalah Singapura yang kini menjadi negara terkemuka di bidang inovasi, teknologi, dan kewirausahaan.